Mung- Mungkin koneksinya rada kurang stabil Pak di kampus ya. Ya, mohon maaf. Pada kesempatan kali ini eh, pertemuan kedua dari pihak industri untuk mata kuliah komputer dan masyarakat. Teman-teman yang kemarin sudah join dan sekarang kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Mungkin ada materi yang lebih lagi dari bapaknya. Kita simak bersama 1 jam ke depan. Semoga eh, lancar koneksinya. Teman-teman yang belum buka on cam bisa buka on cam. Yang masih namanya yang stay gitu ya. Kalau yang lagi acara lain belum. Kepada Bapak Agung, terima kasih sudah menyempatkan di waktu yang sibuknya pada hari ini untuk mengisi praktisi mengajar di mata kuliah komputer dan masyarakat. Buat teman-teman, mari kita sambut bersama-sama Bapak Agung yang waktunya sangat padat. Kita hikmat bersama-sama untuk mendengarkan beliau memberi pemaparan tentang seputar dunia industri. Kepada Bapak Agung, dipersilakan. Terima kasih Pak Garno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Garno dan rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Fakultas Komputer Ilmu Komputer Masyarakat ya. Untuk pertemuan yang ketiga ini saya akan sharing Pak terkait Pak dan rekan-rekan mahasiswa terkait dengan proses development untuk produk baru yang pertama, kemudian yang kedua tentang kemarin sekitar seminggu yang lalu saya mengikuti seminar yang diadakan oleh Hitachi Sunway. Nah, di situ mereka mempromot beberapa teknologi atau beberapa software yang akan digunakan di dunia industri seperti itu. Nah, ada satu video yang kemarin kita record, nanti coba kita share atau kasih lihat ke Pak Garno dan rekan-rekan mahasiswa semua gitu. Oke Pak, yang pertama ini mengenai proses development ya. Kelihatan nggak Pak? Bagi itu Pak, on proses. Udah kelihatan Pak. Oke Pak. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa atau Pak Garno melihat kebetulan kita ada di manufaktur otomotif produk ya. Di mobil itu kan banyak sekali part-part atau produk-produk yang ada di dalam mobil. Nah, itu beberapa produk yang ada di dalam mobil itu spare part-nya kita yang membuat Pak gitu. Nah, ini saya akan share prosedur pembuatan produk tersebut yang kita sebut Advanced Product Quality Planning. Jadi ini tuh suatu proses pembuatan atau development part yang distandarkan eh, dari organisasi quality internasional namanya IATF ya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau yang paling sering kita dengar itu ISO gitu, ISO. Nah, ISO, tapi yang spesifik untuk otomotif itu IATF namanya. Kebetulan kita udah sertifikasi untuk quality manajemennya IATF 16949 gitu. Ini bilingual kita prosedurnya karena kita perusahaan Jepang, jadi
ada bahasa Indonesia dan bahasa Jepang gitu. Sebelumnya tuh ada bahasa Inggrisnya juga, tetapi karena jadi terlalu banyak, akhirnya sekarang jadi cuma 2 bahasa aja. Ini. Jadi tujuan dari prosedur ini adalah untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan aktivitas proses development sesuai dengan waktu pelaksanaan dan memenuhi standar atau kepuasan pelanggan gitu. Jadi peraturan tertinggi dari setiap proses development adalah customer satisfaction gitu. Memang di ETF sendiri ada standar-standarnya, tetapi standar itu bisa dikalahkan dengan requirement atau persyaratan dari customer atau pelanggan seperti itu. Oke, kita langsung ke page 2. Nah ini, step pertama adalah kita mendapatkan project dari customer melalui bagian marketing ya. Bagian marketing itu adalah bagian yang bertugas sebagai window atau pintu masuk dan pintu keluarnya informasi maupun komunikasi dari perusahaan kita ke customer atau sebaliknya dari customer ke perusahaan kita gitu. Itu selalu harus lewat departemen marketing gitu. Nah, dari customer itu ada menginformasikan ke marketing bahwa akan ada project gitu, atau dari marketing meminta atau mencari project ke customer gitu. Kemudian setelah mendapatkan project tersebut, di kita itu ada namanya tim core tools ya. Jadi terdiri dari beberapa departemen yang nanti akan bekerja bersinergi sebagai tim pada saat proses development sampai dengan proses mass production itu. Nah, itu departemen tersebut adalah marketing, kemudian new project development, design engineering, quality assurance department, production engineering, part production dan inventory control PPIC, kemudian tim produksi sendiri, quality control dan HRGA. Jadi hampir dari semua stakeholder ini join menjadi bagian dari core tool seperti itu. Kemudian di step yang ketiga, yang ini, semua tim core tool itu dikumpulkan untuk melakukan yang disebut dengan feasibility study. Jadi produk yang di request oleh customer untuk kita buat itu akan dimitingkan, akan dianalisa. Apakah produk ini feasible atau mampu nggak kita buat, atau ada masalah-masalah yang menyebabkan produk itu tidak bisa kita buat seperti itu. Ada kesulitan-kesulitan tertentu atau ada requirement dari customer yang tidak bisa kita penuhi sesuai dengan kemampuan atau fasilitas yang ada di perusahaan gitu, di di pabrik kita gitu. Nah, apabila hasil dari feasibility study meeting tersebut menyatakan bahwa oh, produk ini mampu nih, bisa kita buat, maka lanjut ke proses penawaran. Jadi kita akan menganalisa proses-proses pembuatannya, berikut cycle time-nya, dan berapa ongkos atau cost yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Nah, itu kita akan membuat membuat aktivitas perhitungan cost yang nanti output dari aktivitas itu adalah berupa quotation atau penawaran harga yang akan kita kirimkan ke customer gitu. Nanti customer akan melihat, oh perusahaan Kyoraku mampu nih membuat part ini harganya misal harganya 100.000 per part. Kemudian waktu proses developmentnya dari mulai desain, trial, quality verification sampai dengan approval quality itu misalkan dalam waktu 1 tahun itu. Nah dari situ customer akan mengapprove atau mereject gitu, mengapprove atau mereject proposal harga dan lead time pembuatan produk tersebut dari kita seperti itu.
ini tadi yang saya bilang ya, pada saat customer sudah menyetujui, oh sorry, ini yang ini. Nomor 4, pembuatan penawaran harga sesuai dengan marketing strategi. Kemudian kita mengirimkan ke customer. Nah ini, menerima konfirmasi dari customer. Apabila customer itu menyetujui, dia akan merilis MOU atau Letter of Intent ini, LOI. LOI itu adalah sebagai tanda bahwasanya proposal harga dan waktu development dari kita itu disetujui oleh customer. Maka customer akan mengeluarkan Letter of Intent yang menyatakan bahwa kita menang tender, proposal harga dan timeline dari kita di approve, kemudian ada kontrak gitu untuk menyelesaikan atau mendevelop produk tersebut. Nah itu LOI ini adalah milestone ya, atau trigger yang sangat penting dalam proses development. Kalau tidak ada LOI atau tidak ada MOU, itu kita tidak bisa melakukan development gitu, karena letter of intent itu mempunyai kekuatan hukum pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau dari salah satu pihak melakukan one prestasi yang menyebabkan adanya timbul kerugian di pihak yang lain, seperti itu. Ini ada kekuatan hukumnya. Kalau di lingkungan masyarakat awam itu mungkin ada surat perjanjiannya yang ditandatangan di atas materai, seperti itu. Kalau di lingkungan kehidupan sehari-hari ya. Nah setelah kita mendapatkan LOI, maka tim EPQP yang core tools tadi melakukan proses aktivitas development dari mulai desain, kemudian melakukan pembuatan tooling atau alat-alat produksi, kemudian melakukan trial, uji coba dari alat-alat tersebut, kemudian melakukan quality confirmation ke customer sampai dengan pembuatan prototype dan lain sebagainya. Nah ini untuk case prototype sendiri itu untuk case prototype sendiri itu bisa dibuat, bisa juga tidak, tergantung dengan kebutuhan gitu. Apabila tim desain atau tim engineering itu tidak yakin dengan nanti produk yang akan dibuat, mungkin akan timbul banyak problem atau ada banyak masalah, mereka sebaiknya membuat prototipe atau purwarupa gitu, membuat uji coba atau membuat simulasi terhadap produk nanti jadinya seperti apa. Nah itu biasanya dibuatkan prototipenya. Untuk proses pembuatan prototipe sendiri ada banyak teknologi sekarang ya. Ada rapid prototyping, kemudian ada teknologi laser ya, macam-macam, banyak sekali. Nah itu sangat membantu untuk memberikan gambaran secara real untuk bentuk dan ukuran dari produk nanti itu jadinya seperti apa gitu. Karena walaupun sekarang sudah ada 3D gitu, kadang-kadang itu masih ada yang kelewat itu, masih ada beberapa bagian yang tidak 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 bisa dianalisa atau konfirmasi dari 3D sendiri, sehingga butuh wujud real part-nya yang bisa dikonfirmasi gitu, yang bisa dianalisa secara lebih detail, seperti itu. Nah ini di sini ada nomor 26 ya. Jadi ini stepnya banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya adalah menentukan karakteristik khusus dari produk dan proses. Jadi dari produk atau part yang kita buat itu, kita harus mengetahui karakter atau apa ya, ciri khas atau critical item yang ada di produk tersebut gitu. Sehingga itu nanti harus dicek pada saat proses mass production gitu. Contohnya misalkan berat produk gitu ya. Berat produk itu harus 200 gram plus minus 10 gram misalkan. Karena
Kalau misalkan dia terlalu ringan atau terlalu berat, dia akan timbul problem kualitas. Nah, itu harus dikontrol beratnya. Yang kedua, misalkan thickness-nya. Thickness produk itu general thickness-nya misalkan 1 mili. Kemudian minimum thickness-nya 0,3, maksimumnya 2 mili. Nah, itu harus dicek terkait dengan spesifik karakter atau critical item tersebut. Karena kalau misalkan produk itu di bawah 0,3 thickness-nya, 0,3 mili ya, 0,3 mm, maka produk tersebut akan mengalami masalah kualitas seperti bocor atau mudah eh, mengkerut atau dia jadi ada noise, ada bunyi-bunyi berisik gitu ya. Atau misalkan produk itu thickness-nya over dari 2 mili tadi, maka produk itu tidak bisa diassembly dengan pasangannya, tidak bisa dipasangkan dengan pasangannya, nggak masuk gitu karena dia terlalu tebal. Nah, ada case-case quality yang menyertai ada problem kualitas pada saat standar atau karakteristik dari produk itu tidak dipenuhi pada saat proses mass production. Gitu. Ini banyak sekali karakteristik yang harus dikontrol dari mulai critical item, kemudian prosesnya, kemudian ada isu safety apa enggak, ada emission, ada terkait dengan regulasi regulasi pemerintah atau Pemda atau regulasi internasional, nah, segala macam ya. Itu banyak sekali yang harus dicek gitu. Nah, di sini ada juga perancangan VFMIE. Jadi VFMIE itu singkatan dari proses failure mode effect analysis. Jadi pada saat nanti proses pembuatan produk ini sudah harus bisa dideteksi failure atau kegagalan-kegagalan apa aja yang kemungkinan bisa terjadi gitu di dalam proses pembuatannya. Nah, itu harus bisa dideteksi kemudian diantisipasi jangan sampai failure yang terjadi itu bisa mengakibatkan proses pembuatan dari produk ini di line produksi atau di pabrik menjadi terhambat atau terhenti seperti itu. Yang akibatnya akan merugikan perusahaan. Nah, itu biasanya ini dikerjakan oleh production engineering gitu. Orang-orang engineering di bidang proses produksi. Seperti itu. Ini masuk ke fase 4 yaitu proses product validation dari trial, kemudian kita cek kualitasnya, kemudian kita lakukan konfirmasi ke customer untuk sampai mendapatkan approval atau persetujuan dari customer yang menyatakan bahwa produk yang kita buat itu sudah sesuai dengan requirement customer sehingga bisa dilakukan mass production kayak gitu. Nah, setelah mendapatkan approval dari customer, kita undang semua bagian yang terkait untuk kita melakukan deklarasi mass production. Jadi semua menyatakan bahwa proses development-nya sudah selesai, trialnya sudah dilakukan, produk quality-nya sudah dikonfirmasi ke customer, baik internal maupun ke customer, kemudian customer sudah setuju dan mengapprove kualitasnya. Nah, sehingga produk atau project ini bisa dilakukan atau dilanjutkan ke proses pembuatan mass production, proses pembuatan produk secara massal dalam jumlah besar gitu. Nah, ini untuk proses development produk seperti itu mungkin ya. Ada pertanyaan Pak dari Bibi di kolom chat. Kolom chat. Oke. Iya.
Bentar Pak, aduh saya belum bisa ini. Bisa dibacakan Pak pertanyaannya Pak? Bisa, Pak. Oh, oke Pak. Pertanyaannya dari Habibi. Assalamualaikum Pak, mohon perkenalkan saya Habibi. Waalaikumsalam. Ya, Saya ada pertanyaan, proses auction ada di mana ya dalam timeline prosedur ini? proses Terima apa Pak? kasih. Proses auction, Auction. iya. Auction itu apa ya Pak? Bentar, saya ini dulu. Habibi coba dijelaskan yang pertanyaan dirimu, Mas Habibi. Tes 1, 2, 3, Mas Habibi. Halo, Mas Devi Habibi. Ya, yang pertanyaannya Mas dijelaskan ke bapaknya biar Auction itu ini. kayak apa ya? Bentar ya. Oh, proses lelang ya? Tender ya? Mas Devi Habibi suaranya nggak ada. Oke. Jadi auction itu ada di sebentar Pak. Itu ada di oh sebentar Pak. Ini oke Pak. Untuk proses auction atau lelang itu sebenarnya proses tersebut ada di side customer side ya Pak. Ada di ranahnya customer. Nah ini saya akan coba sharing lagi ya Pak. Nah, ini kelihatan nggak Pak? Udah nggak kelihatan. Kelihatan ya Pak. Ini Pak di nomor 6 di sini ya. Dari tim marketing itu mengirimkan quotation new project ke customer. Jadi quotation tersebut adalah berisikan tentang rincian proses pembuatan dari part berikut harga-harganya gitu. Berikut harga-harganya dan schedule timeline-nya itu marketing mengirimkan quotation tersebut. Quotation tersebut itu sudah mendapatkan persetujuan nomor 5 ya dari top manajemen itu dari presiden direktur kita sudah setuju dari quotation. Nah, untuk membuat quotation itu tadi yang dari awal saya bicara bahwasannya itu semua tim membuat perhitungan atau visibility tapi terkait case itu. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Ini kan 5 6 ya. Kita mengirimkan quotation atau penawaran harga ini ke customer untuk diikutkan dalam auction gitu. Auction kalau istilah Mas Habibie itu atau tender gitu. Kemarin yang saya sampaikan bidding ya, itu karena tidak hanya kita yang akan mengajukan proposal itu, biasanya ada beberapa kompetitor yang lain. Biasanya itu sekitar 3 sampai 5 kompetitor itu akan mengajukan proposal yang sama, produk yang sama ke customer gitu. Nanti customer akan memilih atau mengadu gitu ya dari penawaran-penawaran yang masuk tersebut secara aspek QCDM namanya quality, cost, delivery dan manajerial manajemen gitu. Nah, itu.
Oke, nah ini. Selanjutnya, nah ini di sini. Nah ini di sini nih. Di sini kenapa tadi saya bilang itu ada di ranah customer. Ini tidak kita masukkan di sini ya aktivitinya. Nanti customer setelah itu akan melakukan bidding atau auction di sini nih. Apabila kita yang menang, customer memutuskan bahwasanya oh project ini dari Keoraku yang dapat mereka akan merilis LOI ini gitu. Seperti itu. Jadi ada di antara step 6 dan 7 ini gitu. Cuma kita tidak masukkan di sini karena itu aktivitasnya customer. Sedangkan prosedur ini semua aktivitas yang ada di internal. Seperti itu, Pak. Ya, barangkali teman-teman yang lain ada masih berlanjut Mas Habibi. Jawabannya ada di 6 dan 7 seperti yang dirimu tanyakan lalu tadi. Yang lain barangkali kalau nggak ada silakan Bapaknya dilanjut. Oke, Pak. Nah, ini selanjutnya yang poin nomor 2 ya tadi ya. Saya akan tunggu sebentar ya Pak, ini lagi di upload. Kelihatan Pak? Kelihatan Pak Oke. bentuknya Microsoft Word. Ini Pak ada video ya. Saya ngasih lihat video nih Pak. Ya, videonya belum muncul Pak, bentar. Udah muncul Pak? Videonya belum Pak, belum muncul. Belum Mungkin muncul. masih masih loading Pak. Ya. Udah Masih masuk. masih tulisan yang ini Pak. Masih Re tulis. ya video scan dari Pak Aslam gitu masih gitu. Oh gitu. Bentar ya. Ya. Di sini udah masuk nih.
Masih merekam video ketulisnya Pak. Iya, ini Bapak upload atau sudah ada di Udah ini? ada. Oh, sudah ada. Ini lagi memuat nih Pak. Iya, Oh tidak dapat mengakses. iya. Berat sih. Gede ya Pak. Bentar dulu ya Pak. Iya. Saya Dan coba dulu nih. Nih saya coba lagi. diputer di komputernya Bapak, Kak. Kemudian dari sini, Coba saya buka di komputer saya dulu ya. iya. Terus dari sini biasa zoom-nya lihat aja gitu. Share screen biasa. Ini Pak kelihatan Pak. Kak Garno kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke. Ya Pak. Ini Pak videonya kalau ini saya ya. Kayak pameran expo atau apa sih Pak? Ini proses scanning Pak. Hmm. Di- Jadi itu Pak. Jadi sekarang untuk teknologi reverse engineering yang kemarin pernah kita sampaikan ya Pak. Mm-mm.
sudah semakin canggih, Pak. Jadi biasanya kan kita men-scan itu objeknya kita 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 taburi semacam tepung dulu ya. Kemudian kita kasih poin-poin untuk sebagai apa namanya koordinat si mesin scannernya Oh mendetek iya, objek iya. tersebut itu. Nah sekarang ada beberapa mesin scanner yang sudah bisa langsung gitu, langsung di scankan ke objeknya. Tadi kebetulan objeknya itu orang ya. Kemudian si mesin scanner itu bisa mendetek eh, bentuk dari objek tersebut, kemudian warnanya. Oh tinggal diarahin aja Pak ya berarti ya. Oh, oh gitu. Bukan seperti X-ray ditaruh lewat, bukan ya. Enggak, itu benar-benar bisa kita pegang gitu ya. Kita pegang ya benar-benar apa namanya? Free. Enggak, biasa yang sekarang ada itu biasanya ada portnya, ada dudukannya, kemudian seperti tangan robot lah. Kalau tadi Ya. tuh alatnya udah seperti kamera biasa. Terus oh Pak, itu kan kamera juga bisa bikin seperti itu. Kamera bisa capture objek yang ada di depan kamera tersebut, tetapi nanti output dari hasil capture kamera tersebut itu berupa file gambar ya, berupa file Hmm. foto. Nah, file foto tersebut kan tidak bisa misalkan kita moto orang nih, terus kita mau membuat prototipe dari orang tersebut, dari hasil foto itu kan nggak bisa ya. Tetapi kalau dari hasil scan ini, kita bisa membuat bentuk dari objek yang kita scan tersebut itu langsung karena data output dari scanner tersebut seperti yang udah kita bahas kemarin itulah itu adalah data data vektor gitu. Data vektor itu data-data yang mempunyai besar kemudian mempunyai arah gitu. Jadi ada nilai nominalnya, kemudian ada arahnya. Kalau Iya, yang pernah kita pelajari dulu waktu sekolah, koordinat kartesius gitu, ada posisi X, Y, Z-nya gitu, iya, iya. secara tiga dimensi. Nah, seperti itu. Nah, kemarin saya juga agak amazed juga ya. Oh, ini mesin scanner canggih amat, udah bisa langsung eh, free pakai tangan di scanning gitu, kemudian keluar hasil scannya bener-bener apa sih halus lah gitu lah untuk ukuran sekarang itu Iya. halus, real, kemudian warna dari si baju orang yang di scan-nya juga sama gitu warnanya, motif batiknya segala macam itu makanya ini bagus banget gitu kalau untuk teknologi reverse engineering seperti itu Pak. Plus ukuran-ukuran dari si objeknya itu sama Pak ya. Sama itu udah 1:1. Jadi dimensi sekarang biasanya bentuk, dimension, color ya, itu Iya, itu confirm gitu. Tinggal mungkin material ya, tinggal mungkin material gitu. Jenis materialnya apa nanti baru manusia yang akan ngisi ke data-data komputernya gitu. kalau Nah, ada material nggak bisa ke-scan sih Pak. iya makanya kalau Iya, kalau material bisa ke scan juga, waduh oh, itu keren. mungkin udah harus Iya, melibatkan teknik spektrum material ya. iya, Harus bisa ngedetek data-data hidrokarbonnya segala iya, macam. Oh, itu udah 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 canggih bagus. banget itu. Ya, udah mungkin udah harus melibatkan teknologi AI itu tingkat tinggi. Itu Pak. Tapi untuk reverse engineering pencapaian teknologi sampai dengan yang kemarin kita di seminar itu udah canggih lah, udah bagus sekali gitu. Bisa bisa mempercepat proses development produk baru gitu. Iya Pak. Seperti itu. Boleh pilih salah satu Pak. Sama ya? Sama. Ya, udah, Pak. Terima kasih Pak. Kalau ngomong-ngomong, kalau material yang apa namanya, yang dipakai mungkin oleh Kyoraku untuk produksi dari dashboard lah katakanlah, atau eh, aksesoris mobil, dia bisa lihat tidak mudah pecah gitu, walaupun dia senggolan hanya
baret si catnya saja itu komposisinya apa sih Pak? Oh, itu pertanyaan yang sangat bagus ya, Pak. Soalnya kalau senggolan spion aja itu kok nggak pecah gitu Pak, tapi dia baret aja. Kalau keras banget baru dia akan pecah. Jadi kalau material yang kita pakai untuk proses produksi itu ada kurang lebih 6 jenis material, Pak. Itu semuanya sebagian besar ya, yang material raw material yang paling banyak dipakai itu dari plastik. Yang orang awam bilang itu plastik gitu. Tapi kalau orang teknik bilang itu polimer gitu. Itu secara grade kita ada kurang lebih 6 ya. Yang misalnya yang pertama itu PMMA, itu seperti jenis akrilik ya. Tampilan dari material ini itu sangat mengkilat, kemudian kelihatannya apa sih ya, glossy gitu ya, mengkilat, glossy dan halus sekali. PMMA. Kemudian yang kedua ABS. ABS itu senyawa butadien, kemudian ada stirennya juga, ABS. Nah, biasanya PMMA dan ABS ini dipakai untuk part-part eksterior, part-part aksesoris yang disimpan di luar seperti spoiler, kemudian talang air ya, apa sih ya kalau talang air tuh, seperti yang di atas pintu gitu ya, talang air. Kemudian yang berikutnya material yang biasa kita pakai itu polipropilen, PP, plastik jenis polipropilen. Itu biasanya dipakai untuk bumper, bumper depan dan belakang ya. Terus yang tadi Pak Garno sampaikan untuk cover spion, cover kaca spion itu biasanya memakai polipropilen. Kenapa memakai polipropilen? Itu ada regulasi internasionalnya terkait dengan function dan safety regulation. Itu diatur oleh aturan Uni Eropa ya, dari Uni Eropa. Bahwasanya part-part di mobil yang ada potensi dia akan berbenturan dengan objek lain, atau katakanlah nanti bisa nabrak orang atau nabrak benda yang lain, itu harus dibuat dari material polipropilen, karena material polipropilen itu mempunyai karakteristik atau sifat yang tahan terhadap benturan, tetapi dia nggak 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 apa ya namanya ya, nggak keras gitu, nggak harmful, nggak membahayakan pada saat produk tersebut kebentur. Misalkan dia ngebentur orang ya, nabrak orang bumper itu, pada saat dia nabrak, dia akan mengalami kecenderungan, dia akan apa sih kalau dibicara itu, akan bending gitu, akan melenting, akan dekok lah gitu istilahnya ya, akan dekok ke dalam gitu. Tetapi nggak pecah karena dia mempunyai sifat yang tough gitu, yang kenyal. Nah itu polipropilen. Tetapi kalau di bumper itu memakai ABS ya atau PMMA, ABS itu mempunyai sifat yang keras gitu. Dia pada saat mendapatkan benturan, bumper itu dia akan pecah. Nah, pecahannya itu akan ke apa ya? Akan ke pecah-pecah menjadi pecahan-pecahan yang tajam, sehingga pecahannya itu bisa melukai orang atau melukai benda-benda lain yang ke benturnya kayak gitu. Makanya ABS itu tidak diperbolehkan dipakai di bagian-bagian produk yang nanti di kondisi pemakaian atau kondisi servis si mobilnya itu ada potensi untuk berbenturan gitu. Seperti halnya misalnya kaca ya, kaca depan. Kaca depan itu mungkin teman-teman mahasiswa yang apalagi anak-anak muda sekarang tahu ya. Pada saat kaca itu kebentur, kaca depan itu akan pecah menjadi butiran-butiran gitu. Kayak kayak apa ya? Kayak beras lah gitu. Akan mawur gitu. Pada saat terjadi benturan dia akan pecah dan ber ber berhamburan menjadi serpihan gitu.
coba bayangin Pak kalau kaca depan itu pecah, kemudian pecahannya seperti kaca jendela rumah gitu. Menjadi kepingan-kepingan tajam-tajam, waduh itu bisa dibayangkan ya orang yang ada di depan mobil, kemudian di belakang itu kacanya berterbangan masuk ke dalam kabin, waduh bisa bisa sangat membahayakan nyawa orang yang ada di dalam mobil gitu. Jadi memang secara engineering itu sudah dipikirkan karena isu safety itu di atas segalanya di dalam dunia otomotif itu, Pak. Seperti itu, Pak. Kemudian yang keempat itu HDPE, High Density Polyethylene. Itu material yang paling bisa dikatakan paling banyak dipakai untuk part-part yang sifatnya function seperti saluran air condition, kemudian pembuatan cover engine yang di bagian bawah, kemudian cover-cover lainnya yang sifatnya tidak terlihat, tidak terlihat oleh mata, kemudian tidak membutuhkan uh, performance yang tinggi. Nah itu biasanya pilihannya memakai high density polyethylene kayak gitu. Seperti itu Pak Garno, gambaran umumnya. Iya Pak, baik Pak. Kalau dashboard Pak, dashboard sendiri itu kan suka katanya kalau kena panas, kemudian baunya itu bisa meracuni si pengguna mobilnya itu. Betul apa tidak ya? Banyak Betul Pak, artikel menuliskan. betul Pak, itu betul Pak. Jadi untuk part-part yang ada di kabin interior ya kita nyebutnya di dunia pembuatan mobil itu interior itu harus lolos tes yang disebut dengan smell test atau odor test Pak. Odor test. Jenis bau yang ditimbulkan itu bisa yang bersifat membahayakan, hazardous ya, odor atau yang annoying yang cuma mengganggu doang gitu. Nah itu biasanya ada evaluation test dari semua part interior yang dipakai di dalam mobil itu harus pas, harus lolos dari tes odor tersebut gitu. Itu terus ngetesnya pakai apa Pak? Itu pakai hidung manusia Pak. Jadi jadi di beberapa ATPM seperti Toyota itu ada orang-orang ahli, orang-orang yang mempunyai skill untuk ngetes itu gitu. Kayak gitu untuk odor atau smell yang annoying gitu. Nah, untuk odor atau smell yang hazardous yang bisa menimbulkan masalah dari kesehatan atau masalah keselamatan itu biasanya kita ada yang pengetesnya yang disebut SOC free, jadi substance of concern. Jadi kandungan material berbahaya seperti uh, raksa, kemudian timbal, nah itu harus dites di laboratorium dan dia ada ambang batasnya gitu. Seberapa boleh di dalam part itu mengandung material-material yang berbahaya tersebut. Nah itu biasanya ada ambang batasnya. Nah, itu harus dites oleh laboratorium gitu. Baru dia bisa rilis ke pasar seperti itu Pak. Berarti betul Pak ya. Betul betul. Apa nggak diganti yang nggak berbahaya atau apa? Itu karena faktor apa Pak ya? Apakah karena tadi dari sisi safety-nya aman, tapi dari sisi eh, kesehatan kurang atau kebalikan. Sekarang material yang dipakai secara umum seperti polipropilen dan high density polyethylene itu secara SOC free itu dia udah achieve dari apa namanya dari ambang batas kesehatannya itu Pak. Ada istilahnya apa ya? eh, Material safety data sheet itu dikeluarkan oleh apa organisasi internasional ada. Nah, itu yang sekarang ada di mobil-mobil kita semua itu material-material yang udah lolos tes Pak. Seperti itu. Cuman biasanya ada juga beberapa material maker baru gitu yang
kadang-kadang membuat apa ya, terobosan atau membuat improvement. Nah itu biasanya miss atau tidak dikontrol itu, jadinya berbahaya gitu, seperti itu. Atau pada saat proses produksinya ada terkontaminasi oleh material-material B3 gitu, material bahan baku berbahaya seperti itu. Ya. Bisa jadi seperti itu, ada juga. Makanya setiap proses produksi itu benar-benar harus diaudit, kemudian diverifikasi time by time gitu. Nggak hanya pada saat proses developmentnya saja gitu. Setiap 6 bulan sekali biasanya ada audit dari customer datang ke kita untuk memastikan bahwasanya proses produksinya stabil, kemudian nggak ada isu quality, nggak ada abnormality, sehingga bisa dipastikan kualitas dari produk yang dibuat itu standar gitu, tidak under quality gitu, seperti itu. Itu ujinya nggak bisa ini Pak ya, tanpa menggunakan uji material ya. Bisa menggunakan gambar atau yang lain itu nggak sama. Materialnya langsung Pak diuji Pak. Oh, Jadi materialnya langsung ada. Jadi pengujian itu ada dua jenis ya. Pengujian material, material raw materialnya ya, bahan bakunya itu diuji langsung. Yang kedua, apabila sudah jadi produk, nah produknya juga diuji lagi gitu. Ada dua jenis pengujian seperti itu. Nah pada saat ada perubahan desain, misalkan di tengah mass production ada perubahan desain atau penggantian material, itu diuji lagi gitu. Setiap ada perubahan proses atau perubahan desain itu harus dilakukan uji ulang gitu. Jadi ya di dunia otomotif itu requirement kualitas dan tekniknya sangat tinggi. Makanya makanya yang nyampe ke konsumen akhirnya mobilnya jadi mahal gitu harganya ya. gitu. Berarti kalau sampai ke situ ilmu komputer hanya bisa nyampe ke sistem dan uji penampang saja Pak, nggak bisa masuk ke uji material. Jadi, karena uji material akan pengaruh ke kesehatan dan lain. Ya mungkin sampai ke itu aja ya, ke alat-alat pendukungnya seperti itu. Iya. Hmm. Cuma sekarang di teknik teknik material juga sudah banyak Pak teknologi-teknologi baru yang bisa diaplikasikan gitu. Tapi di Indonesia sekarang masih masih sedikit sekali ya, masih sedikit sekali aplikasi untuk hal tersebut. Hmm. Sebagian besar part-part yang kita akan konfirmasi itu biasanya kita tesnya di Singapura, di Thailand atau di Jepang dan di Amerika gitu. Karena di Hmm. Indonesia sangat terbatas laboratorium yang mempunyai fasilitas yang memadai gitu. Kalau toh ada biasanya kita minta bantu ke sorry, Puspiptek. Puspiptek itu oh, organisasi milik pemerintah ya. Itu isinya dokter sama profesor-profesor Pak. Cuman beberapa kali kita ke sana itu kita sangat kecewa sama kinerja mereka ya. Hmm. Mungkin karena mereka pegawai negeri jadi nggak ada target atau jadi kayak lama gitu Pak pengetesannya itu. Terus responnya juga Hmm. seperti mau nggak mau gitu. Akhirnya ya kita lebih memilih testing di laboratorium yang swasta yang ada di Singapura, Thailand atau di Jepang, Amerika kayak gitu. Mereka lebih profesional gitu Pak. Iya, Nah, itu mungkin mengecewakan Pak. ada masalah kinerja ya. Pas saya datang ke situ lagi pada nonton Piala Eropa. Aduh, nih bapak-bapak gimana? Saya mau ngetes Pak, tunggu sebentar Berarti saya. kalau ada orang membuat perusahaan yang uji lab doang aja bisa jadi laris Pak ya. Laris Pak, laris Pak. Itu pasti bakal laris, apalagi fasilitasnya lengkap gitu, komputerisasi, cepat, profesional lah, udah itu pasti laris Pak. Karena sekarang SNI ya, Standar Nasional Indonesia, kemudian konten dari pemerintah juga ada TKDN ya, kandungan lokal dari setiap produk.
parts mobil yang dibuat Kalau itu harus makanan yang uji halal gitu Pak ya. uji halal, terus BPOM kan uji kandungan warnanya, Ya, uji bahan bakunya, banyak banget lah gitu ya. ya takut Seber- takut salah ini Pak apa namanya asal takut asal gitu kalau yang pemerintah. Ya itu makanya kita juga agak sebenarnya orang-orang yang ada di dalamnya itu orang-orang berilmu ya mungkin ya S2, S3 gitu. Tetapi karena lingkungan tempat kerjanya seperti itu jadi akhirnya kita jadi agak ragu gitu. Gitu. Terus ada beberapa customer juga yang meminta hasil dari uji labnya itu lab yang berstandar atau teragredasi internasional, Pak. Hmm, Sedangkan di Indonesia itu mungkin belum ada ya kayaknya ya, lab yang akreditasi internasional gitu. Jadi masih akreditasinya masih nasional gitu. Nah, itu hasil hasil reporting dari uji lab mereka itu hanya diakui di Indonesia gitu. iya betul. Sedangkan pada saat ada part kita yang kita ekspor ya, misalkan ke Uni Emirat Arab gitu atau ke Amerika gitu. Pada saat terjadi problem di sana, mereka akan mengkonfirmasi gitu. Pada saat dikirim ke Panama misalkan ada problem, terus mereka nanya, ini waktu dulu developnya kamu lakukan performance test enggak? Lakukan evaluation test enggak di lab? Terus kita bilang lah, kita lakukan. Coba lihat hasil report labnya. Pas dilihat hasil report labnya, ini lab apa gitu. Nggak Ini kenal lab mereka. lab ini nggak kenal mereka dan nggak diakui hasil tes mereka itu, Pak. Karena mereka nggak terakreditasi secara internasional gitu. Apa namanya istilahnya apa sih ya? Oh itu apa ya lokal lokal lab gitu nggak diakui konduitinya secara internasional itu biasanya di reject nggak diakui nggak saya nggak percaya hasil tes atau report itu gitu. Jadi untuk part-part yang kita nantinya ada ekspor biasanya kita lakukan tesnya minimal di Thailand gitu karena lab di Thailand atau Singapura itu udah rata-rata udah terakreditasi secara internasional gitu kayak gitu. Iya, iya kan banyak produk kita yang khususnya di Kerawang nih, tapi dia itu sebenarnya dipakai juga di negara lain. Berarti di sana ujinya karena di kita nggak ada, berarti seperti itu Pak ya. Iya, contohnya ini misalkan ada part yang nanti kita akan kirimkan ke Timur Tengah ya. Nah itu kalau pengujian misalkan pengujian weatherability ya, pengujian ketahanan terhadap cuaca, itu bisa sampai kita tesnya kalau suhu tingginya itu 120 derajat. Kalau suhu rendahnya sampai minus 30 derajat, Pak. Hmm, Sekarang di Indonesia emang ada, Pak, minus 30 derajat? Kan nggak ada kan. iya. Ngapain harus dites sampai ke situ kan? Di Indonesia paling rendah aja suhunya di Kerawang paling 28 derajat. Atau di Gunung Puntang di Bandung misalkan paling 16 derajat kan atau 9 Hmm. derajat paling rendah ya. Tapi kalau di Nah, Arab atau di kalau negara negara gurun nyampe 30, nyampe 50 di Australia, berarti nyampe 50 Pak, minus 50. nah suhu terendah di bumi itu ada di sekitar di daerah Uni Soviet Pak, di Werkoyang itu sekitar Hmm. minus 60 derajat. Tetapi yang requirement dari customer biasanya paling rendah minus 30. Minus 30 kita tesnya gitu. Kalau tingginya sampai 120 itu banyak yang kuat gitu. Tapi pada saat suhu rendah itu biasanya jarang yang kuat. Minus 30 aja itu banyak material yang pecah. Jadi dia didinginin sama minus 30. Kemudian seketika ditiban pakai bola besi ya seberat 0,5 kilo dari ketinggian 1 meter. Nah itu biasanya rata-rata material yang kualitasnya kurang bagus itu pecah gitu. Jadi itu simulasi nanti di kondisi servis, kondisi pemakaian mobilnya. Misalkan mobil itu kan ada disimpan di saat cuaca ekstrim dingin sampai minus 20 di Hokkaido biasanya tuh minus 20. Terus ke bentur atau kita tendang gitu atau ke bentur tiang listrik gitu. Nah itu pecah apa enggak misalnya kayak gitu Pak. Kalau ini Pak, kan saya suka ngelihat YouTube uji material juga dari dunia otomotif. Nah, itu tuh secara multimedia mungkin ya, kalau di ilmu komputer secara multimedia,
uji secara video, mobil itu kadang Nissan, kadang juga Volvo, kadang juga Hino, kadang juga BMW. Nah, ditabrakin tuh Pak tuh. Terus mobil Scania ditabrakin. Kemudian eh, di dalamnya dikasih orang-orangan gitu, apakah dia patah tulang atau tidak. Nah, simulasinya dengan video itu kan mungkin multimedianya seperti seakan-akan sebenarnya, tapi untuk mengukur kekuatannya yang seperti sesungguhnya apakah benar gitu. Itu apakah sudah pernah melihat Bapak yang itu? Sering Pak, saya lihat itu Pak. Baik Jadi secara, baik secara secara, ya secara fisik atau non fisik ya, secara simulasi itu menyatakan dia ukurannya sama dengan fisik atau beda gitu Pak. itu masuk ke dalam dynamic test ya. Hmm. Jadi evaluation test secara itu computer aided engineering Pak. Jadi eh simulasi simulasi terkait dengan beberapa testing yang sebelum-sebelumnya dilakukan secara live ya atau real aktual dengan mobil yang unit yang benar, tetapi sekarang bisa dilakukan simulasi dulu secara virtual menggunakan bantuan komputer gitu ya Pak, Iya, iya, istilahnya iya, seperti itu. iya, betul. Nah itu ada dua, ada yang bersifat statik dan dynamic gitu. Sementara ini yang ada di kita tuh statik. Untuk yang dynamicnya kita cuma menganalisa aliran udara atau aliran Oh, fluida seperti itu. Nah, untuk testing yang dilakukan di ATPM, di otomotif itu, maupun di dunia penerbangannya, itu masuknya ke dalam crash test ya, Pak. Itu sebutannya yang tadi iya. Pak Garo bilang crash test. Jadi itu sekarang bisa dilakukan simulasi oleh komputer gitu. Mm. Nah, dengan kecanggihan teknologi komputer dan kerjasama dengan engineer-engineer testing, akhirnya mereka membuat modul-modul dynamic test untuk crash test gitu, Pak. Semakin hari semakin real Pak itu Pak sekarang itu. Jadi hasil testing di dalam komputer maupun tetap untuk crash test yang realnya sendiri itu tetap dilakukan di ATPM itu. Tetapi untuk menghemat tes Pak, untuk menghemat biaya development sebelumnya dibuatkan simulasi tes di dalam komputer gitu Pak. Hmm, Jadi kan untuk crash test itu Pak biayanya sangat tinggi ya Pak. iya, Bapak nabrak-nabrakin mobil, kemudian ngisi mobil. Wah, pas ditabrakin ternyata misalkan ya untuk bumper misalkan. Evaluasi part itu part by part ya, karena setiap part itu ada desainernya tersendiri, Pak. Di iya. dalam mobil itu, terutama bagian depan misalkan ada 100 sampai 200 part ya di bagian depan. Itu dari 200 part itu desainernya mungkin ada sekitar 50 orang apa 70 orang, apa 100 orang gitu ya. Banyak sekali. Nah, itu nanti setiap ada itu testingnya atau evaluasinya dilakukan oleh tiap-tiap desainer berbeda-beda. Kebetulan saya misalkan mendesain bumper ya. Pada saat crash test itu kita misalkan nggak melakukan simulasi virtual dulu, langsung bikin bumper, bikin moldnya, jadi produknya terus dites. Pas dites ternyata, waduh, ini pecahnya bumper itu pas tabrak crash itu harus harus pecah Pak. Bukan yang nggak boleh nggak pecah. Kalau nggak pecah Oh, apa yang kebalik ya. iya jangan salah Pak. Harus pecah. Bapak misalnya ketabrak sama mobil, bumpernya kuat nggak pecah, bapaknya yang bonyok Pak. Bener nggak? Lebih Ada lebih ada uji yang memang dia harus pecah, ada uji yang memang dia harus utuh atau gimana sih Pak? ya. Jadi gini Pak, pada saat terjadi impact yang sangat keras, nggak ada material yang kuat Pak. Pada dasarnya ya, dia itu pasti akan pecah. Tetapi pecahnya harus bagaimana gitu. Hmm, Seperti kaca ya, kaca yang tadi saya bilang, kaca itu bapak iya, misalkan bapak apa kelempar batu misalkan kaca itu nggak mungkin nggak pecah Pak, kecuali bapak pakai kaca anti peluru ya, itu nggak pecah. Tetapi bapak
harus bayar mobil dengan kaca yang nggak bisa pecah berapa harganya kan? Iya. Nggak realistis kan? Nggak mampu lah kita beli mobil dengan spek seperti itu. Akhirnya kaca itu memang harus pecah gitu. Tapi pecahnya harus seperti apa? Jangan sampai pecahan kaca itu menjadi bilah-bilah pecahan kayak kaca jendela rumah gitu, tajam-tajam. Iya. Nanti dia akan masuk ke leher kita, ke dada kita, ke kepala kita, ya meninggal kita Pak gitu kan ya. Tetapi kaca itu harus pecah tapi dalam bentuk butiran gitu. Sehingga kalau misalnya kena muka kita ini paling baret-baret gitu ya, yang nggak sampai membuat nyawa nyawa orang yang ada dalam mobil melayang. Nah, seperti itu. Nah, waktu crash test dilakukan secara fisik itu biayanya sangat tinggi. Sehingga dengan adanya teknologi komputer yang bisa mensimulasikan secara virtual kondisi nanti pada saat terjadi live testnya akan seperti ini, akan jadinya seperti ini, itu sangat membantu proses development lebih cepat dan costnya juga lebih hemat, Pak. Gitu. Hmm. Kalau misalnya Dengan tidak, hasil akurasi yang sama, Pak. Diharapkan sama lah. Atau ya gimana? dengan semakin canggihnya teknologi sekarang itu hampir hampir real, Pak. Oh, Crash test itu, hampir real crash test itu. Nah canggih juga, sekarang, Pak ya. sekarang teknologi desain mobil itu yang katanya mobil yang paling safety itu Volkswagen, Pak. Iya, Volkswagen. Volkswagen itu kan beberapa kali saya juga ngelihat nih mobil ini ditabrakin kayak gini jadinya gepengnya gitu Iya. dengan kecepatan 100 km per jam 150 km 200 itu disuruh nabrak besi ya, tiang besi gitu. Nah itu macam-macam gitu, tetapi tetap secara fisiknya akan dilakukan karena itu requirement standarnya, sedangkan pengetesan secara virtual itu hanya sebagai referensi, tidak bisa dijadikan dasar yang belum ada gitu ya sekarang. Oh, pada saat homologation ya Pak, nanti ada namanya homologation. Homologation itu adalah proses pendaftaran, kita misalnya Toyota nih atau apa buat mobil baru. Nah, itu harus didaftarkan ke negara, Pak. Ini mobil ini dengan spek seperti ini, safety-nya seperti ini, itu namanya homologation ya. Didaftarkan ke negara, ke Deperinda gitu. Nah, itu mereka minta mana coba lihat hasil testing kamunya yang menyatakan bahwa mobil ini aman gitu. Mobil ini worth it, mobil ini speknya begini kayak gitu. Itu yang diminta itu hasil real test, crash test yang fisik gitu. Nggak ada, oh saya virtual aja nih udah oke secara virtual, tapi fisik yang dilakukan pasti di reject gitu sama negara, nggak boleh tayang, sorry, nggak boleh launching mobil ini gitu Pak. Tetapi yang tadi saya bilang, dengan berkembangnya teknologi komputer dan semakin tingginya skill orang, engineer-nya, akhirnya bisa dibuatkanlah simulasi crash test itu secara virtual gitu. Itu namanya dynamic test gitu Hmm. Pak. Iya, Pak. Itu Nah, dulu terus. waktu kuliah juga saya tes itu, tes virtual kebetulan saya dulu di industri pesawat terbang ya, saya tes Mm-mm. itu. Jadi di kondisi servisnya pesawat itu bisa kemasukan burung mesinnya Pak Hmm. di atas itu. Nah itu waktu burung itu masuk ke dalam mesin pesawat, impact yang disebabkannya itu bisa membuat, kalau kalau ini ya Pak, kalau apa sih bayangannya ya? Kalau mobil itu bisa hancur lah gitu pada saat burung masuk itu ya. Nah itu harus dites, pesawat itu ditembakin burung, waktu itu diganti sama ayam ya. Tapi mesinnya itu nggak boleh rusak gitu. Harus harus punya kemampuan atau kekuatan, performa seperti itu. Sekarang kita Hmm. bayangin misalkan pesawat lagi terbang, terus kan ada burung tuh, banyak burung ya, kawanan burung masuk ke dalam mesin. Terus mesinnya kebakar atau ini, jatuh nih buat pesawat ya Pak ya. Iya. Kayak gitu. Nah, itu bisa disimulasikan secara virtual dengan komputer. Tetapi finalnya tetap ada simulasi, mesinnya lagi jalan kita tembakin pakai ayam tuh. Bung, bung kayak gitu. Mati nggak mesinnya, kebakar nggak kayak gitu. Tetap di testing kayak gitu. Gitu, Pak. Iya, Pak. Teman-teman, ada nggak mungkin seputar
penggunaan ilmu komputer di dunia engineering. Selain tadi yang multimedia dipakai untuk simulasi, kemudian software desain dipakai untuk ngedesain eh, barang produksi gitu. Kebetulan beliau ini ada di desain. Kalau mamanya ada lagi di industri yang dipakai untuk QC gitu, atau seperti di video-video banyak tuh untuk ngecek dari barang yang finish good ya, itu juga suka ada. Kalau di Kioraku sendiri, barang finish good yang jalan itu pakai ini nggak Pak, apa namanya, sistem QC yang sudah pakai komputer atau masih pakai manusia gitu Pak? Sistem QC. Oh, kebetulan di kita sekarang transisi ya Pak. Jadi eh, semakin banyak QC officer di suatu proses produksi, itu menunjukkan semakin bermasalah proses produksinya Pak. Oh, beda-beda soalnya Pak ya. Ya, karena proses produksinya sendiri tidak bisa menggaransi kualitasnya gitu. Oh, Ada istilahnya sekarang perusahaan-perusahaan itu didesak untuk setiap proses produksinya harus build-in quality gitu. hmm, Build-in quality. Jadi membangun kualitas dari dalam proses produksinya dia sendiri. Contohnya misalnya Pak Garno nih, Pak Garno jualan produk kan. Pak Garno membuat produk tertentu, misalkan Pak Garno membuat spion mobil kayak gitu ya, industri rumahan lah UMKM. ya. Nah, Pak Garno sendiri yang harus bisa ngegaransi produk yang Pak Garno bikin kayak gitu. Oh, Nah, sementara ini semakin banyak quality control staff di suatu perusahaan berarti semakin bermasalah proses produksinya Pak itu Pak. beda-beda ya jadinya. Ya Bapak mau misalkan datang ke suatu perusahaan nih, pabrik nih, Bapak tanya, ada berapa orang QC staff di sini? Ada misalkan QC staffnya ada 100 orang. Berarti 100 orang dari 500 misalkan, berarti 20%-nya QC. Berarti itu pabrik sering bermasalah Iya. kualitasnya gitu Pak. Nah itu. Apalagi Saya kena shift pagi siang malam beda orangnya. Oh, saya pernah datang ke Yanfeng namanya ya, Yanfeng. Yanfeng itu eh, perusahaan lumayan perusahaan besar dari Cina. Dia itu kalau di perusahaan Jepang itu seperti Toyota Auto Body gitu. Sugiti lah, Sugiti Pak Garno pasti tahu ya, Yanfeng. Nah saya Iya. datang ke situ terus saya tanya, ada berapa orang quality di sini? Quality-nya cuma ada dua. Dikit amat kata saya. Iya, satu orang admin, satu orang manajer katanya. Terus karena rejection kita kecil sekali, bahkan hampir nol kata dia. Buat apa ada orang quality katanya gitu. Keren. Jadi setiap prosesnya udah bisa ngecek sendiri, ngegaransi sendiri kualitasnya gitu Pak. Karena toolingnya dia bikin sendiri, mesinnya dia develop sendiri, semua prosesnya dia garansi sendiri gitu. Kayak gitu. Nah, untuk jenis software yang dipakai di quality itu ada, kita biasanya pakai CMM ya untuk pengecekan kom- eh, coordinate measuring mesin. Nah, itu ada mesin seperti tangan robot ngecek, kemudian hasil ceknya masuk ke dalam komputer, nanti oleh software CMM itu keluar hasil pengukurannya sekaligus gitu. Atau dia memakai foto, memakai scan gitu, Hmm, di scan langsung keluar hasil ukurnya kayak gitu. Seperti itu, Pak. iya Pak. Ayo teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Saya kebetulan di New Project, jadi dari desainnya, kemudian dari costing, kemudian dari kualitas semuanya ngikutin. Insya Allah untuk proses development dari QCD-nya lumayan paham Pak gitu. Iya. Ada lagi Pak yang perlu disampaikan barangkali secara materi atau apa udah? Ada satu Pak, ada Ya, satu silakan ya Pak. Pak. Heeh.
Mungkin sekarang perkembangan ini ya Pak, otomotif di Indonesia gitu. Iya, iya. Hmm. Jadi mungkin perlu diketahui oleh rekan-rekan semua dalam dalam masa yang akan datang, mungkin Indonesia akan bersaing Pak sama Thailand ya. Sebelumnya Indonesia itu tertinggal oleh Thailand gitu. Jadi Jepang kemudian beberapa perusahaan Eropa itu lebih percaya untuk development atau untuk membuat base camp proses proses produksi mereka di Thailand, di Thailand. Dalam beberapa kesempatan saya pernah bekerja sama dengan orang-orang Thailand ya. Nah, ada beberapa hal yang membuat Thailand itu lebih dipilih dibandingkan Indonesia gitu, Pak. Nah, beberapa hal itu yang menurut analisa saya ya, bukan karena orang Thailand itu lebih pintar, Pak, dibanding orang Indonesia gitu. Tetapi yang saya lihat mereka itu lebih disiplin dibanding orang Indonesia gitu. Terhadap waktu, kemudian terhadap komitmen gitu. Mereka lebih 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 bisa dipercaya gitu, Pak. Nah, saya pernah develop satu produk yang lumayan besar proyeknya ya. Sehingga saya harus datang ke Thailand itu setiap 10 hari sekali gitu. 10 hari sekali saya ke sana selama 3 bulan itu. Nah di Thailand itu saya kerja 2 hari gitu. 3 hari terus pulang lagi. Develop lagi di Indonesia terus balik lagi gitu. Ada satu kondisi waktu itu saya kerja sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Waktu itu saya harus melakukan assembly satu produk ke dalam mobil prototype gitu. Tidak hanya perusahaan saya, perusahaan lainnya juga yang dari Thailand, dari Taiwan itu mereka sama-sama assembly produk mereka sendiri-sendiri ke dalam satu unit mobil tersebut gitu. Nah di satu kesempatan itu saya membawa prototipe yang saya buat di Indonesia untuk di fitting di unit mobilnya tersebut gitu. Saya waktu itu bawa prototipe itu ada 5 apa 6 gitu ya, ada 6 prototipe. Nah pada saat sebelum kerja itu saya dikenal-kenalin ya. Waktu itu saya ada fitting unit itu di PT ARRK namanya, ARK ARRK. Jadi perusahaan development dari Thailand namanya ARRK, ARK gitu. Saya memakai tempat di tempatnya dia gitu. Sebelum sebelum proses join fitting itu kita dikenal-kenalin sama manajer quality-nya. Kebetulan manajer quality-nya cewek gitu. Kenalin sama ibu siapa gitu namanya lah, orang Thailand kan. Udah dikenalin ya kenalan biasa. Nah pas jam 8 malam, pas ke bagian saya harus fitting prototipe saya patah gitu. Pada patah itu dari 6 itu patah 5 Pak. Waduh pada patah gitu kan keras. Nah di situ saya bingung kan, saya kan nggak bawa lem, nggak apa gitu kan. Nggak lengkap lah gitu. Karena kalau bawa lem di pesawat kan di itu di band nanti kan. Nggak bawa pisau, nggak bawa apa. Nah, dari situ saya bilang ke si manajer quality-nya, Bu ini ada patah bisa bantu nggak? Oh tunggu sebentar kata dia gitu. 30 menit kata dia kan. Terus dia telepon Pak stafnya. Selang 30 menit datang stafnya Pak. Itu mukanya masih ada bekas bantalnya semua tuh datang. Terus saya bilang, "Udah, kamu malam-malam datang ke sini." "Iya, saya lagi tidur di telepon bos saya suruh bantu kamu," katanya. "Kenapa bisa saya bantu?" "Ini saya patah." "Ya udah, oh gitu." Terus dia lihat prototipe saya. "Oke, tunggu 10 menit ya. Saya akan bantu lem." Terus dibawa tuh prototipe saya. Udah gitu dia balik lagi, "Ini udah saya lem, oke enggak?" Terus saya lihat, "Oh oke, udah bagus," saya bilang gitu kan. Udah gitu saya siap-siap mau saya fitting ulang kan. Terus saya lihat dia masih ada di situ. Kamu kenapa masih di situ? Kenapa nggak balik?" "Saya tungguin kamu takutnya patah lagi, ntar saya lem lagi," kata dia gitu Pak. Itu satu ya. Mereka sangat sangat support gitu sama activity yang sebenarnya dia nggak tahu itu perusahaan mana kayak gitu ya.
Tapi mereka lihat bahwa big customer-nya lagi ada event di tempat mereka, dia akan all out support itu gitu. Sampai selesai itu proses, dia stay di situ Pak. Sampai jam 10 malam baru setelah pas saya ke meeting saya bilang dia, kamu boleh pulang ini udah selesai makasih. Oh ya udah oke ya nggak ada masalah. Kalau ada apa-apa kamu kontak saya lagi kata dia gitu. Satu. Terus sampailah jam 12 malam, part saya udah selesai. Nah, terus part saya udah oke kebetulan. Ada satu part supplier lain itu partnya itu problem. Supplier itu ternyata tempatnya ada di Dengklok, Pak. Ada 2 jam dari perjalanan dari kota Bangkok tersebut. Nah, judgement part dia NG gitu. Not good, harus diimprove malam. Harus diimprove. Terus besok pagi jam 7 dia harus udah ada lagi di Bangkok di perusahaan ARRK itu untuk fitting ulang. Sedangkan waktu itu udah jam 12 malam. Dia harus pulang ke perusahaannya itu 2 jam makan waktu ya ke daerah Dengklok lah kalau ke pesisir pantai kalau di sini sih perjalanan 2 jam. Saya kaget juga, kamu besok harus ke sini lagi. Iya harus ini saya harus benerin. Part dia kebetulan metal part gitu, stamping part. Ya agak susah juga benerinnya ya. Ya udah saya sih dalam hati wah itu derita lo lah lu bisa nggak gitu kan benerin itu within hour gitu harus besok datang lagi jam 7 fitting lagi gitu kan. Nah, udah gitu pulanglah kita kan. Sampai hotel saya jam 2 langsung tidur itu masih pakai sepatu. Besoknya saya ke situ lagi Pak jam 7 pagi. Dan orang itu udah ada di situ sebelum jam 7 dan udah bawa part hasil repairnya, hasil modifikasinya gitu. Sampai sekarang saya heran itu gimana caranya mereka mengerjakan proses itu gitu. Sampai sekarang saya nggak paham apa dia keturunan Sangkuriang apa apa gitu kan. Dia datang lebih dulu dari saya fresh gitu kan. Terus partnya udah diimprove. Coba saya lihat hasil improve udah bener partnya gitu ya. Mungkin kalau di sini ya di kita itu butuh waktu 2 sampai 3 hari untuk kerjaan itu. Hmm, Tapi di sana within hour dia bisa kerjain itu. Saya nggak tahu koordinasi atau cara ngebikinnya gimana itu. Nah dari situ saya bisa ngelihat Pak, orang-orang Thailand itu mempunyai kinerja sama komitmen yang sangat tinggi. Sehingga mereka relatif lebih dulu dipercaya oleh perusahaan otomotif Jepang atau Eropa untuk dijadikan sebagai base camp proses development produksi di Asia Tenggara seperti itu. Jadi mungkin pesan saya yang hikmah dari yang bisa didapat itu kita harus memposisikan sebagai nanti mungkin adik-adik mahasiswa ini akan jadi profesional ya di bidangnya masing-masing nanti pada saat bekerja. Tetap eh, kita masalah disiplin, komitmen itu harus menjadi karakter kita gitu. Karena orang kalau mempunyai karakter disiplin terhadap waktu, komit terhadap janji atau appointment itu pasti akan lebih dipercaya gitu, seperti itu. iya, Itu. Padahal orangnya apa Pak ngomongnya juga cempreng gitu kan, gayanya nggak meyakinkan gitu. Tapi iya, konduitnya, waduh ngeri itu, iya, seperti itu Pak. Terus mereka satu lagi Pak, mereka confidence-nya tinggi Pak. Kalau orang kita ya, saya waktu itu sama orang-orang Honda ya, banyak kan tuh. Ada sekitar 30 orang. Orang Thailandnya cuma 2 orang, Pak. iya, Kita berada 30-an, mereka cuma 2 orang itu. Dan mereka aktif komunikasi pakai bahasa Jepang, kayak gitu, bahasa Inggris ya gitu ya. Confidence-nya tinggi mereka. Gitu. Jadi kalau mereka nggak tahu itu mereka speak out gitu. Mereka tanya. mm-mm. Kalau kita kan kalau nggak tahu dia mah malu mau nanya kayak gitu. Iya, kebalikan. Gitu. Ya itu. Hmm, Tapi anak-anak sekarang atau yang adik-adik sekarang sih saya pikir mereka lebih pede lah karena mereka punya banyak sumber informasi, akses informasi juga udah mm-mm. pinter-pinter, udah banyak source gitu, Pak. Kebalikan. Itu aja paling Hmm, beberapa pengalaman saya, Pak. Kayak gitu. siap. Terima kasih Pak pengalamannya. Sama teman-teman sudah mendengarkan. Tipsnya adalah disiplin. Ya, memang sih kualitas.
Kalau kitanya sudah memberi contoh yang bagus, mungkin lingkungan akan mempengaruhi, nanti terbawa, terpengaruh. Teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Alfi Junior, Zahra, Nanda Soekarno, Habibie, Radika, nggak ada? Ya Pak, kalau ada Jadi yang lain. rekan-rekan mahasiswa yang mau ngelihat proses development, produk Iya, desain atau proses produksi di kita, silakan Pak datang Pak. Tapi jangan iya, iya dadakan Pak. gitu. Baik Pak. Nanti apa yang Ya, tadi saya sampaikan, realnya kayak gimana sih nanti bisa langsung lihat sendiri gitu. Outputnya kayak iya, gimana sih nanti bisa langsung lihat gitu. iya Pak. Ya, Iya Pak. Insya Allah Pak. Iya Pak. Oke lah, terima kasih banyak Pak. Pertemuan kali ini untuk praktisi mengajar dari khususnya semester 7 ini Pak. Mereka ada yang melakukan Merdeka Belajar, ada juga yang KKN, gitu. Kemudian ada juga ditambah kuliah, ada 3 gitu. ya. Nah, sehingga Makasih mungkin banyak ya, ya. ya sama-sama lagi strength. Ya. Buat Bapak saya makasih banyak juga karena sudah menyempatkan untuk join gitu. Mudah-mudahan di semester depan juga masih ada gitu karena praktisi mengajar memang bagian dari program Kemendikbud juga yang sekarang Pak. Sehingga kemungkinan besar akan terus-menerus itu. Cuman mata kuliahnya biasanya mata kuliah. Buat Pak Agung terima kasih banyak sudah mengisi buat kami dan teman-teman yang sudah join pada hari ini. Terima kasih banyak. Eh, kita buka on cam yang bisa saya mau screenshot. Ya. Makasih banyak Pak Garno. Hmm, Mudah-mudahan buat ya, rekan-rekan siap. mahasiswa juga mungkin dalam kondisi yang under pressure ya semester 7, yang lagi KKN, kemudian yang lagi menyusun tugas akhir juga dilancarkan Pak. Bisa diberikan Baik banyak Pak. Terima ilham kasih. ya gitu. Makasih Hmm. banyak. Ya, Soalnya kendalanya biasanya semester 8 itu apa ya, nggak ada perkuliahan jadi aura energinya turun juga. ya di situ challenge-nya Ah, Pak. Ya, iya, melawan diri sendiri. iya betul, betul Pak. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman. Mari kita akhiri kegiatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah, Roh. Terima kasih Alhamdulillah. banyak Pak Garno dan teman-teman. Ya, saya, Ya, ya. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.